Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Niluh Putu Normadewi Abdi Prajnani, SST MSI, selaku dosen mata kuliah Hukum Pajak. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kusanti Dewi, kelas 1D, nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan materi perbandingan peraturan perpajakan sebelum dan setelah adanya UU Omnibus Law. Adapun UU yang akan disempurnakan yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai PPN barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang pertama yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sanksi administrasi atas pembetulan, pembayaran, atau penyucian pajak. Pasal 8 ayat 2, 2A dan 2B, sanksi atas pembetulan SPT sehingga utang pajak menjadi lebih besar. UKP, sanksi sebesar bunga 2% per bulan. UU Omnibus Law, tarif bunga per bulan sama dengan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 paling lama 24 bulan. Ayat 3 dan 3A. Pengungkapan ketidakbenaran SPT pada saat pemeriksaan bukti permulaan, sanksi administrasi denda sebesar 150%. UU Omnibus Law berupa denda sebesar 100%. Ayat 5 dan 5A, sanksi atas pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan. UU KUP, kenaikan sebesar 50%. UU Omnibus Law, tarif bunga per bulan sama dengan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12 bulan. Paling lama 24 bulan. Pasal 9 ayat 2A, 2B, dan 2C, sanksi atas terlambat melakukan penyetoran PPh massa, PPh tahunan, atau PPh pasal 29. UU KUP berupa bunga sebesar 2% per bulan. UU Omnibus Law, tarif bunga per bulan sama dengan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 bulan, paling lama 24 bulan. Ayat 4. PJP atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. UU KUP paling lama 12 bulan yang diatur berdasarkan peraturan Menkeu. UU Omnibus Law pelaksanaan diatur berdasarkan peraturan Menkeu. Pasal 11 ayat 3 dan 3A. Sanksi atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 1 bulan. UU KUP mendapatkan imbalan dari pemerintah bunga sebesar 2% per bulan. UU Omnibus Law, tarif bunga per bulan sama dengan suku bunga acuan dibagi 12 bulan, paling lama 24 bulan. Pasal 13 ayat 1, perihal DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam 5 tahun sebagai berikut. UU KUP, PPN dan PPNBM penyakit tidak seharusnya dikenai tarif 0%. UU Omnibus Law, PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan telah mengkreditkan pajak masukan. Ayat 2, 2A, dan 2B. Sanksi atas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB. UU KUP berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan. UU Omnibus Law, tarif bunga yang sama dengan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12 paling lama 24 bulan. Ayat 3 dan ayat 3A. UU KUP dalam menerapkan sanksi administrasi terdapat bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPNBM. UU Omnibus Law, sanksi berupa bunga diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang nilainya tertinggi. Ayat 4. Pajak yang terutang WP dalam SP menjadi pasti apabila dalam 5 tahun setelah terutangnya pajak tidak diterbitkan SKP. UU Omnibus Law kecuali WP melakukan tindak pidana dalam masa pajak. Selanjutnya, sanksi pelaporan pajak tidak sesuai. Pasal 13A, WP karena kealpaannya tidak menyampaikan SP atau menyampaikan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan pertama kali dilakukan dan wajib melunasi kekurangan pajak yang terutang dan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%. UU Omnibus Law dihapus. Selanjutnya, PKP tidak terbitkan faktur. Pasal 14 ayat 1, UU KUP DJP dapat menerbitkan STP apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat tapi tidak tepat waktu. UU Omnibus Law, PKP yang terlambat membuat faktur pajak. Selanjutnya, denda kurang bayar atas STP bagi PKP. Ayat 3, sanksi atas jumlah kekurangan bayar pajak yang terutang dalam STP. UU KUP, sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan. UU Omnibus Law, tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu paling lama 24 bulan.
Ayat 4. Sanksi atas pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP yang tidak membuat faktur pajak, terlambat membuat faktur pajak, atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. UU KUP berupa denda sebesar 2%, UU Omnibus Law berupa denda sebesar 1%. Ayat 5. Sanksi atas PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. UU KUP sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan. UU Omnibus Law tarif bunga per bulan sama dengan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12. Pasal 17B ayat 3. Sanksi atas apabila SKPLB terlambat diterbitkan oleh DJP karena pemeriksaan bukti permulaan. UU KUP WP diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan sampai diterbitkan SKPLB. UU Omnibus Law WP diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menko. Sanksi terkait SKP KBT. Pasal 19 ayat 1. Sanksi atas SKP KB atau SKP KBT yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. UU KUP sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa. UU Omnibus Law sanksi tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menko untuk seluruh masa pajak paling lama 24 bulan. Sanksi penundaan pembayaran. Ayat 2. Sanksi atas WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. UU KUP sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. UU Omnibus Law dikenai tarif bunga per bulan sama dengan suku bunga acuan dibagi 12 paling lama 24 bulan. Selanjutnya, sanksi pelaporan pajak tidak sesuai. Pasal 38. Sanksi atas WP karena kealfaannya tidak menyampaikan SP atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. UU KUP perbuatan yang kedua kalinya didenda 1 kali jumlah pajak terutang paling banyak 2 kali atau dipenjara paling singkat 3 bulan paling lama 1 tahun. UU Omnibus Law didenda 1 kali jumlah pajak terutang paling banyak 2 kali dipenjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Selanjutnya penghentian penyidikan. Pasal 44B. Sanksi atas penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak atau kurang bayar. UU KUP sanksi berupa denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. UU Omnibus Law denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya pajak penghasilan. Ketentuan perpajakan WNI dan WNA. Pasal 2 ayat 3 UU KUP subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. UU Omnibus Law subjek pajak dalam negeri orang pribadi, WNI maupun WNA yang bertempat tinggal lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 4. UU KUP orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. UU Omnibus Law, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha di Indonesia. Tidak kena pajak dividen. Pasal 4 ayat 1, 1A dan 1B. Dividen termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi. UU Omnibus Law dikecualikan dari ketentuan WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Ayat 3 UU KUP pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dibina dan beasiswa. UU Omnibus Law pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, meninggalnya orang yang tertanggung dan pembayaran asuransi beasiswa. Tarif PPh dari bunga turun. Pasal 26, 1A dan 1B. Negara domisili dari WP di luar negeri selain yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah tempat kedudukan WP luar negeri yang menerima manfaat dari penghasilan tersebut. UU Omnibus Law tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian diturunkan dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
Pengalihan barang kena pajak, Pasal 1 Ayat 2, yang tidak termasuk penyerahan BKP adalah pengalihan BKP dalam rangka pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima adalah PKPU Omnibus Law untuk setoran modal pengalih saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima adalah PKP. Pasal 4A Ayat 2 UKUP jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Omnibus Law, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Pengkreditan pajak masukan. Pasal 9 Ayat 2A UKUP. Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan piutang pajak, pajak masukan dapat dikreditkan hanya atas barang modal. Omnibus Law, pajak masukan atas perolehan PKP atau JKP dapat dikreditkan. Ayat 6A UKUP, pajak masukan yang dikreditkan wajib dibayar oleh PKP dalam hal PKP mengalami gagal berproduksi dalam 3 tahun sejak masa pengkreditan pajak masukan dimulai. Omnibus Law, apabila dalam waktu 3 tahun sejak masa pajak PKP belum melakukan penyerahan BKP atau JKP, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Masa pengkreditan pajak masukan, Ayat 9 dan 9A. Perihal pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. UKUP paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Omnibus Law, setelah berakhirnya masa pajak atas faktur pajak dibuat, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Membuat faktur pajak tanpa identitas pembeli. Pasal 13 Ayat 5 UKUP, dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP yang memuat nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima. Omnibus Law, identitas pembeli BKP atau JKP meliputi nama, alamat, dan NPWP atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri. PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa keterangan mengenai identitas pembeli, nama, dan tantangan penjual. Yang keempat yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 158 Ayat 5 UKUP, perda yang telah ditetapkan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. Omnibus Law, perda yang telah ditetapkan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 hari setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Pasal 198 Ayat 5 UKUP. Keputusan pembatalan perda ditetapkan dengan Perpres paling lama 60 hari kerja sejak diterimanya perda. Omnibus Law, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Gubernur untuk melakukan perubahan perda dalam waktu 15 hari kerja. Pasal 159 Ayat 2 UKUP, tata cara pelaksanaan pemotongan dana alokasi umum dana atau dana bagi hasil atau restitusi ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Omnibus Law, pemberian saksi oleh Menteri Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.